Teman-teman, ada loh caranya meminta agar terjadi. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Ini masuk akal banget. Halo teman-teman, apa kabar? Dengan saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Di kisah ini ada hal yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena coba lihat diri kamu. Diri kita itu ajaibnya selalu punya permintaan yang rata-rata sama ya. Kalau dipikir-pikir, nggak ada satu hal pun yang kebetulan itu sampai loh ke hidup kamu, termasuk video ini. Coba sekarang di bagian depan ini saya ingin langsung aja bertanya pada kamu sebagai sahabat saya nih. Coba ingat-ingat belakangan ini kamu pernah nggak ada rasa kecewa? Ya, rasa kecewa dalam hati karena kenapa ya kok saya sudah lama meminta tapi tidak kunjung terkabul apa yang saya pinta kepada Tuhan. Ada? Kalau memang ada, berarti ini bukan kebetulan ya. Video ini bisa sampai ke beranda kamu atau malah tidak kebetulan juga. Kalau video ini kayaknya memikat kamu untuk kamu tonton. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, sekarang saya akan langsung aja membacakan kisahnya yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik tadi. Ini menarik nih. Jadi gini, intinya saya melihat ada seseorang yang dia itu punya pertanyaan mengenai sebuah doa. Pertanyaan itu simple, sepele, sederhana, sama seperti pertanyaan yang saya yakin banget ada di benak kamu. Simple, intinya dia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak kunjung mengabulkan apa yang kita pinta? Di mana letak kesalahan saya? Wah, ini menarik, bener nggak? Apakah benar ini pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan juga? Belakangan ini atau bahkan bukan belakangan ini? Seumur hidup bahkan kamu tanyakan pertanyaan ini. Gak ada satupun yang bisa menjawab kecuali seizin Tuhan melalui video ini. Nah, sekarang ayo saya akan menjabarkan kenapa masalah itu bisa ada dalam hidup kamu dan solusinya bagaimana ya. Tolong dengarkan baik-baik, ini dia petunjuk yang benar. Gini teman-teman, sekarang saya minta tolong dong. Tolong kamu buatkan saya es teh manis pakai gula dikit ya. Loh, kok bengong? Kenapa bengong? Kaget ya? Kok saya nyuruh bikinin es teh manis? Harusnya saya nyuruh kamu berdoa, pejamkan mata. Ini malah nyuruh bikin es teh manis. Ada apa? Nah, itu yang terjadi sama doa-doa kita. Sadar nggak? Saya ulangi. Sadar atau tidak sadar, itu loh yang terjadi sama doa-doa kita. Maaf ya, maaf banget nih. Sadar atau tidak, seringkali kita itu meminta sama Tuhan. Persis seperti saya minta dibuatkan es teh manis sama kamu tadi. Saya kan minta tolong dibuatkan es teh manis pakai gula sedikit. Kenapa kamu bengong? Jawabannya karena nggak masuk akal, Mbak. Gimana caranya saya nan jauh di sini bisa bikinin Mbak Anti es teh manis? Kan ngirimnya pakai apa? Saya nggak punya Doraemon buat nganterin es teh manis saya ke Mbak Anti, betul nggak? Nah, sekarang coba ini yang pertama. Penyebab doa kita itu belum kunjung dikabulkan karena permintaan kita tidak sama. Harusnya jika kita ingin meminta permintaan dengan keadaan yang semestinya. Saya ulangi ya, lihat apa yang kamu barusan minta atau yang sering kamu minta sama Tuhan. Apakah yang kita minta sama Tuhan itu sama enggak? Sama atau tidak konteksnya, bentuknya, sesuai enggak dengan keadaan kita saat ini? Misal gini, kamu pengen punya anak. Boleh nggak minta sama Tuhan? Boleh banget, bahkan harus lah. Terus kenapa belum dikasih anak? Coba lihat diri kita selama ini. Bisa berkata layak dapat anak, apa buktinya? Sama seperti saya tadi minta dibuatin es teh manis sama kamu. Itu kan nggak masuk akal, Mbak. Gimana cara ngirimnya? Kalaupun bisa terkirim, esnya udah cair dong, Mbak. Lah iya, nggak masuk akal kan? Kalau saya suruh kamu bikin es teh manis, kenapa? Karena konteksnya nggak nyambung. Saya jauh sama kamu.
Tapi masuk akal nggak kalau saya suruh kamu, ayo pejemin mata sekarang, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keadaan. Gampang mbak, tinggal menjemin mata aja beres. Nah sama, kita minta sesuatu sama Tuhan itu ngaca dulu lagi. Ngaca dulu bukan berarti dosa kita banyak atau sedikit, bukan. Bukan berarti kita juga harus suci. Tidak teman-teman, tidak. Tapi yang saya ingin kamu lakukan adalah coba lihat diri kita ini punya permintaannya kan, kita pantas belum dengan permintaan kita. Cara tahu pantasnya atau tidak gampang, lihat apa usaha yang kita lakukan belakangan ini untuk memantaskan diri dengan apa yang kita pinta sama Tuhan. Saya ulangi ya, kita ngerasa diri kita pantas atau enggak. Cara ngelihatnya gampang. Lihat deh usaha apa yang sudah kita lakukan belakangan ini. Selama ini saya menunjukkan bahwa kita ini pantas loh untuk mendapatkan apa yang saya pinta kepada Tuhan tadi. Misal diri kita pengen punya jodoh nih. Jodohnya misalnya saya pengen mbak punya jodohnya laki-laki yang sifatnya tuh berwibawa, yang bisa mengayomin saya dan keturunan saya. Oke, bagus sama Tuhan. Tapi sadar nggak? Sadar atau tidak, setiap permintaan kita itu dikabulin di saat yang tepat loh. Saya ulangi ya, setiap permintaan kita sadar gak dikabulinnya itu di saat yang tepat. Nah, kapan tuh saat yang tepat? Saat yang tepat itu adalah di saat kita benar-benar udah pantas. Nah, sekarang kalau kita pengen apa yang kita doakan itu cepat terkabul, cepat terjadi, cepatlah pantaskan dirimu. Logis kan? Saya ulangi lagi, biar kamu makin jelas. Begini, saya ingin kamu lihat kisah hidupmu sendiri. Lihat, benar nggak ketika doa kamu terkabul, itu pasti doa itu terkabul di saat yang tepat. Betul? Sampai sini paham? Nah, terus kamu telusuri lagi, benar atau tidak saat yang paling tepat ketika doamu dulu dikabulin, itu ada di waktu yang kamu pantas mendapatkan itu. Sadar? Jelas sampai di sini. Nah, sekarang berarti logikanya, kalau doa itu terkabul di saat kita pantas menerimanya, yang harus kita lakukan agar doa kita cepat terkabul adalah apa? Betul, cepat-cepatlah, bergegaslah untuk memantaskan diri. Kita pengen apa minta, tapi jangan cuma ngelamun, nyekrolin handphone, jangan cuma tidur-tiduran, jangan cuma game colongan sama saya, sama orang-orang di luar sana. Gak bisa begitu, paham ya? Nah, ini sebuah logika yang sangat logis kan, yang selama ini kamu baru sadar, baru aja di video ini, betul gak? Nah, sekarang sebentar. Saya akan langsung mengajarkan kepada kamu. Ketika kamu sekarang udah paham nih bahwa emang bener ya. Kok bisa ya? Ini bener loh, saya tuh doanya terkabul di saat saya memang udah pantas mbak. Nah betul juga. Nah pertanyaannya, ada nggak mbak cara saya bisa memantaskan diri dengan cepat? Caranya ada. Mau tahu nggak? Mau ya? Oke. Nih, cara memantaskan diri dengan cepat tuh bisa cukup inget 3 hal aja. Apa itu mbak? Yang pertama, stop nanya usaha dulu. Saya ulangi, selama ini mungkin kita diajarinya banyak bertanya, atau ada juga pepatah mau bertanya sesat di jalan. Itu benar. Tapi sebelum nanya, cari dulu, usaha dulu. Misalnya gini, kamu pengen jadi orang yang lebih kaya. Bagus. Coba lihat video tentang rezeki apa yang sudah kamu tonton. Berapa banyak? Kalau masih kurang dari 10, tambahin lagi. Baru deh kamu tanyain sama Tuhan. Habis itu kamu harus ngerjain apa berikutnya. Jadi gampang. Yang pertama, kamu tunggu video saya selanjutnya yang ada kaitannya dengan topik permasalahan kamu. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah lupain aja dulu, nanti coba lagi. Teman memantaskan diri itu jadi susah. Kenapa sih? Karena kita ngotot.
Iya ya, tadi kata Mbak Anti, inget saya harus memantaskan diri dulu. Berarti saya ini kurang begini, kurang begitu, kamu paksain diri kamu terus. Jadinya lama. Kenapa? Karena rezeki tidak berpihak kepada orang yang ngotot. Jadi, jika kamu mempunyai sebuah keinginan, udah sambil menonton video saya aja. Ingat pesan saya, lupain aja dulu semuanya, oke? Nikmatin hidup kamu, karena biasanya yang membuat keinginan kita terhalang adalah rasa stres yang menumpuk akibat kita terlalu terburu-buru. Benar apa benar? Coba renungkan deh. Benar banget ya? Ketampar banget karena ini kamu banget. Oke, nggak apa-apa, lakukan itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Nah, ini lebih lucu lagi. Apa ini Mbak? Kamu buat taruhan sama temen atau sama keluarga atau sama siapapun itu. Kamu bilang begini, contoh, tahu nggak? Saya janji sama kamu dalam waktu 12 bulan ke depan, penghasilan saya bisa mencapai, contoh ya, 20 juta misal per bulan. Wah, kalau misal waktu dalam 1 tahun saya tidak sampai 20 juta per bulan, nih, lihat nih, lihat handphone saya. Handphone saya buat kamu, contoh ya. Mbak, sebentar Mbak. Ini aneh nih Mbak, jangan ngomong sembarangan. Ini kan handphone satu-satunya. Gini loh, dengerin saya. Maksud saya, taruhan kepada teman atau orang terdekat tuh supaya kita kepepet. Sadar gak sih, yang buat kita jadi gak maju tuh apa? Karena kita itu di zona nyaman mulu. Hey, kamu tuh pinter. Saya ulangi, diri kamu sebenarnya luar biasa, jenius lagi. Sadar nggak? Cuma di waktu kepepet. Betul apa betul? Nah, oke deh, nggak usah HP, jangan HP ya, apapun aja. Misalnya gini ya, kamu bilang ke teman dalam waktu sekian lama, kalau saya nggak sampai target saya X, saya janji bakal kasih kamu misalnya uang atau traktiran makan di tempat yang kamu tahu itu lumayan mahal. Jadi gak harus handphone ya. Nah, dari situ otak kita yang jenis ini diciptakan Tuhan kalau kepepet akan memunculkan banyak ide. Yang tadinya nggak ada ide, sekarang lebih banyak ide yang bermunculan. Saya ulangi, otak kita yang diciptakan Tuhan sangat jenius ini ketika kepepet akan memunculkan banyak ide. Yang tadinya nggak ada ide, sekarang bermunculan. Saya ulangi, otak kita yang diciptakan Tuhan sangat jenius ini ketika kepepet akan memunculkan banyak ide. Jadi coba deh, kamu sekarang berani nggak cari temen kamu atau cari saudara atau siapapun yang biasa kamu ajak ngobrol, atau mungkin kalau bisa di sosmed aja gitu. Saya punya target X, kalau dalam waktu sekian lama tidak tercapai, saya janji deh bakal traktir kalian semua. Wah, ketika kalian sudah bisa ngomong begitu, lihat deh kepepet mode on. Tahu kepepet mode on apa? Mode kepepet kalian di otak akan nyala. Dan ketika mode kepepet itu di otak nyala, di saat itulah mendadak ide-ide menuju keinginan kita jadi muncul bertubi-tubi. Padahal tadinya nggak ada sama sekali. Gak percaya? Cobain dah. Tapi inget ya, kamu jangan ngelakuin ini terus begitu gagal, kamu nyari saya. Jangan ya. Kalau nomor 3 ini nggak berani, nggak usah. Tapi biasanya orang yang ngelakuin nomor 3 ini berani, the power of kepepet itu nyata loh. Dan saat dia kepepet, tiba-tiba ada aja ide-ide berlian yang tadinya gak muncul jadi muncul. Jadi ini saya disclaimer dulu ya, yang nomor 3, di itu butuh keberanian. Dan saya tidak memaksa kamu untuk melakukan. Kalau berani lihat deh keajaiban yang muncul tiba-tiba dalam hidup kamu. Saya melakukan itu dan banyak orang yang saya tolong melakukan itu juga. Itu nyata, bener nggak?
Coba kamu share di komentar deh. Bagi yang pernah merasakan the power of kepepet. Kekuatan power kepepet itu benar atau enggak? Kamu share di komentar deh. Biar yang lain baca, nanti saya berikan hati. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya lakukan buat kamu di hari ini. Apapun yang sedang menjadi permintaan kamu, saya doakan semoga lekas terkabul. Amin. Dan ingat ya, semoga apapun yang terkabul itu bisa membuat kamu semakin menjadi manusia yang bahagia dan dekat sama Tuhan. Karena apapun yang kita pinta, biasanya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kamu emang benar-benar mau dapat kebahagiaan, coba kamu dengerin video ini berulang-ulang kali. Praktekkan dan gak pikirkan deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi relate banget ya sama kamu? Betul. Kalau memang iya, klik jempol ke atas ya. Sudah. Terima kasih ya. Berkah hidup kamu selamanya. Amin. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi, dan tetap mencintai. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di share juga.